Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 3 mata kuliah basis data akan mempresentasikan hasil eh, diskusi dari kelompok kami ya mengenai perancangan basis data pada sistem reservasi hotel Scape dari PT Bama Group dengan anggota kelompok Satya Hidra Gustianto, Muhammad Muwahid, Ahmad Atair Syaduddin, Bagus Mustaqim, Alvan Zulkarnain dengan dosen pengampu Ibu Amalia Belatina Arifah. Ya, di sini untuk yang pertama langsung aja ke pendahuluan, ke latar belakang. Ya, langsung aja pada masa seperti ini kan perkembangan teknologi di dalam dunia usaha harus apa ya lebih bagus lagi ya dari PT Pama Group itu sendiri sebuah perusahaan yang berdiri sejak 2007 yang bergerak di berbagai bidang jasa pelayanan dengan salah satu contohnya itu jasa penginapan atau hotel. Salah satu hotel yang berada di bawah naungan PT Pama Group adalah Skypia Hotel. Nah, saat ini kondisi Skype Hotel masih apa ya, masih menggunakan eh, proses administrasi layanan reservasi secara konvensional, jadi masih ketinggalan zaman dan sulit serta tidak efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Maka dari itu kami dari kelompok 3 membuat perancangan sistem basis data administrasi reservasi pada Skype Hotel dengan tujuan yang pertama untuk mempermudah pelayanan reservasi hotel, yang kedua melakukan analisis dan perancangan basis data administrasi pelayanan reservasi hotel, yang ketiga memberikan efektivitas dan efisiensi waktu pelayanan reservasi hotel dengan manfaat yang didapat yang pertama bagi perusahaan dapat mengurangi beban pekerjaan khususnya karyawan bagian resepsionis dalam kegiatan pengolahan data administrasi reservasi sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Bagi karyawan dapat dijadikan sebagai motivasi untuk menghasilkan hasil kinerja yang terbaik. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu untuk menerapkan ilmu yang didapat oleh penulis selama belajar. Lalu yang terakhir, bagi konsumen dapat lebih mudah untuk melakukan reservasi tiket hotel. Maka yang selanjutnya mengenai dasar teori, mungkin terkait basis data bisa dilewati ya karena sudah kami pelajari di mata kuliah basis data. Nah, yang selanjutnya langsung saja ke perancangan basis data dari kelompok kami. Silakan saya serahkan kepada Mas Bagus. Baik, saya di sini akan menjelaskan bagaimana proses kerja administrasi pelayanan reservasi hotel Skypie. Nah, pada perancangan kali ini, sebuah sistem basis data administrasi pelayanan reservasi hotel Skypie melibatkan beberapa data seperti tamu, kamar, reservasi, dan pembayaran. Dengan setiap reservasi hanya memiliki satu pembayaran dan setiap pembayaran hanya berhubungan dengan satu reservasi. Serta setiap kamar dapat digunakan untuk beberapa reservasi, tetapi setiap reservasi hanya menggunakan satu kamar. Lalu ada perancangan basis data. Di sini terdapat entity relationship diagram. Pada entitas tamu ini terdapat beberapa atribut. Yang pertama adalah ID tamu sebagai primary key. Lalu ada nama tamu, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, email. Kemudian memiliki relationship masuk melakukan yang melakukan ke entitas reservasi, di mana reservasi ini memiliki beberapa atribut dengan ID reservasi sebagai primary key, kemudian ID tamu, ID kamar, tanggal check-in, tanggal check-out, dan jumlah malam. Reservasi memiliki relationship ke pembayaran. Dengan relationship membayar, pada pembayaran ini terdapat beberapa entitas. Yang pertama adalah ID pembayaran sebagai primary key, kemudian ada ID reservasi sebagai foreign key-nya, kemudian tanggal pembayaran, dan yang terakhir jumlah pembayaran. Reservasi juga memiliki relationship dengan kamar, yaitu memilih. Pada entitas kamar terdapat ID kamar sebagai foreign key pada atributnya, kemudian tipe kamar, harga, dan kapasitas. Di sini terdapat tabel tamu beserta datanya. Di tabel ini
semuanya merupakan atribut dari tabel tamu tanpa ada atribut dari tabel lain yang masuk ke dalam tabel tamu. Next. Tabel yang kedua adalah tabel kamar dengan ID kamar sebagai primary key, dan di tabel kamar juga tidak ada entitas dari tabel lain yang masuk atau digunakan pada tabel kamar. Kemudian tabel reservasi. Tabel reservasi menggunakan ID reservasi sebagai foreign key dan terdapat dua entitas dari tabel tamu, yaitu ID tamu sebagai foreign key-nya dan entitas dari tabel kamar, yaitu ID kamar sebagai foreign key. Next. Yang terakhir adalah tabel pembayaran. Dengan ID pembayaran sebagai foreign key, lalu terdapat entitas dari tabel reservasi, yaitu ID reservasi sebagai foreign key-nya. Kemudian terdapat tanggal pembayaran dan jumlah pembayaran sebagai entitas asli dari tabel pembayaran. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Bagus, lanjut aja langsung ke yang 3.3 mengenai normalisasi tabel. Silakan kepada Mas Satya untuk menjelaskan. Ya, oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait tahapan selanjutnya, yaitu normalisasi tabel. Nah, di sini ada tiga tahapan. Yang pertama, bentuk normal tahap 1 atau 1NF, kemudian bentuk normal tahap 2 atau 2NF, dan bentuk normal tahap 3 atau 3NF. Oke, baik, saya kembali ke tahap. Oke. Nah, jadi suatu tabel dikatakan bentuk normal tahap 1 atau 1NF itu jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris gitu. Jadi di dalam satu baris ini dan dalam setiap kolomnya itu hanya ada satu data gitu atau satu nilai. Jadi tidak ada dua nilai dalam satu baris seperti itu dan satu kolom. Oke, kemudian untuk setiap kolomnya itu harus terisi gitu. Jadi tidak ada yang kosong. Jadi karena memang tabelnya sudah seperti ini, jadi cukup ditampilkan seperti ini saja. Oke, kemudian lanjut ke normalisasi tabel tahap 2NF. Nah, di sini eee, untuk tahap nomor 2 adalah pemisahan setiap primary key, seperti itu. Nah, di sini pada tabel pertama itu ada ID tamu, kemudian ID reservasi dan ID kamar gitu. Jadi dibagi menjadi 2. Oke, next. Nah, pada tahapan 3 ini, itu juga hampir mirip dengan tahap 2, yaitu pemisahan terhadap primary key, dan untuk syaratnya adalah pada 3NF ini tidak diperkenankan adanya partial dependensi dalam sebuah tabel gitu. Nah, jadi di sini dari hasil pembagiannya terbagi menjadi 4 tabel berdasarkan primary key-nya. Oke, jadi yang pertama itu ada tabel tamu berdasarkan ID tamu, kemudian selanjutnya ada ID reservasi atau tabel reservasi, kemudian tabel kamar, di sini ada ID kamar, kemudian tabel pembayaran dengan primary key-nya adalah ID pembayaran, seperti itu. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Yang selanjutnya terkait implementasi di MySQL mengenai struktur tabel dari ini program yang kami buat, yang membuat pertama yang jelas membuat beberapa tabel yang seperti yang dijelaskan di atas, ada tabel tamu, tabel kamar, tabel reservasi, dan tabel pembayaran dengan masing-masing primary key dan foreign key, dan masing-masing kolomnya sudah tertera di dalam laporan seperti ini. Seperti misal tamu memiliki field atau kolom ID tamu, alamat, nama tamu, alamat alamat, jenis kelamin, nomor telepon, dan email. Yang nantinya masing-masing tabel ini bakal diisikan dengan suatu dan beberapa data. Dengan di sini insert into tamu values ini diisikan 10 data dengan ID tamunya ini urut dari 1 hingga 10, dan ketika ditampilkan seperti ini. Ini di tabel tamu, jika dioutputkan seperti ini. Lalu yang selanjutnya dari
apa ya di kamar, tabel kamar sama juga seperti tabel tamu, insert into kamar dengan output seperti ini. Yang nantinya ini kan belum ada hubungan antara kamar dan tamu. Yang selanjutnya ada insert into reservasi values. Nah, ini di sini kan ada di kolom reservasi, tabel reservasi ada ID reservasi, ID tamu dan ID kamar. Di mana ID tamu dan ID kamar ini merupakan variant key dari ID apa tabel tamu dan tabel kamar. Jadi ini harus sesuai dengan apa yang ada di tabel tamu dan tabel kamar. Tidak boleh berbeda. Jika berbeda akan error. Ya seperti ini untuk hasil apa output dari reservasi, tabel reservasi dan terakhir ada pembayaran. Pembayaran sendiri apa foreign key-nya ini dari ID reservasi jadi yang harus sama ini dari ID reservasinya jadi nggak boleh beda. Oke, yang selanjutnya nah ini untuk inner join dan cross join ini untuk cross join sendiri ya ini kan kayak penggabungan apa ya beberapa tabel gitu ya dua tabel gitu kan ya cross join dua tabel ini di cross join antara tabel tamu dan tabel reservasi menghasilkan data sebanyak ini ya karena data dari tamu itu juga banyak dan reservasi juga banyak hingga banyak. Terus yang selanjutnya ada inner join. Untuk inner join sendiri ini beberapa langkah yang kami masukkan ada inner join antara reservasi dan tamu dengan hasilnya seperti ini. Inner join sendiri ya sama di sini perintahnya select from reservasi inner join tamu using ID tamu. Jadi ini menggunakan ID tamu. Jadi nanti ID tamu yang ditampilkan hanya satu kali saja. Sedangkan yang di sini using ID kamar ini antara reservasi dan kamar. Jadi ID kamarnya ditampilkan sekali saja. Lalu yang selanjutnya ada lagi kamar dengan reservasi menggunakan ID kamar lagi. Jadi yang ditampilkan ID kamarnya ini sekali saja ya. Lalu nah ini yang terakhir. Yang terakhir sini ini apa ya menambahkan tabel sukses atau field sukses, kolom sukses di salah satu tabel yang tertera pada soal kan ya. Jadi di sini kami menambahkan tabel sukses ini di tabel tamu. Jadi tamu yang sudah memiliki 6 kolom sebelumnya ditambah satu ditambah tabel sukses apa kolom sukses menjadi 7 seperti itu. Ya itu saja dari saya. Yang selanjutnya saya persilakan kepada Ahmad Atta untuk menjelaskan relasi antar tabel dan selanjutnya. Selanjutnya adalah relasi antar tabel. Nah, jadi di tabel reservasi ini mempunyai relasi antara tabel tamu yang dengan primary key ID tamu, kemudian relasi antar tabel kamar yang memiliki primary key ID kamar sebagai foreign key di tabel reservasi. Kemudian di tabel pembayaran memiliki relasi pada tabel reservasi yang primary key ID reservasi sebagai foreign key ID reservasi di tabel pembayaran. Next. Nah, yang terakhir bab 5 adalah penutup. Jadi berdasarkan pada hasil laporan ini atau database yang telah dibuat dengan database Skype Hotel dapat memudahkan untuk melakukan pendataan pada administrasi pelayanan reservasi tamu hotel sehingga dalam proses pendataan ini dapat berjalan lebih efektif dan efisien karena tidak memerlukan sebuah buku atau administrasi lainnya. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami ini untuk daftar pustaka abang untuk referensi dari apa ya tugas kami. Untuk selanjutnya mungkin kurang lebihnya mohon maaf kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.